semuanya, dan saat ini saya berada di kota Purwokerto, tepatnya di stasiun Purwokerto, di pintu masuk yang baru ya. Ini spotnya lebih tertata rapi, lebih nyaman juga, dan di sini juga ada penjualan tiket ya, tiket counter. Kalian bisa beli tiket di sini, plus langsung masuk ke dalam stasiun. Spesialnya lagi, masuknya lewat Skybridge ya, yang belum lama diresmikan. Nih, menjelang siang di Purwokerto, cuaca juga sudah mulai panas. Dan hari ini saya lagi gabut banget ya, dari Purwokerto saya pengen menuju ke Semarang. Tapi naik kereta yang tidak langsung menuju ke Semarang. Alias ini adalah cara ribet dari Purwokerto menuju ke Semarang. Kira-kira nanti saya bakalan naik kereta apa aja? Ikuti perjalanan saya hari ini. Nah, yang arek-arek lihat saat ini adalah Skybridge Stasiun Purwokerto. Keren banget ya. Dan di sini kita bisa masuk dengan face recognition boarding ya. Kalau kalian sudah registrasi, kalian tinggal setor muka, nanti langsung masuk. Kita cobain. Yeay. Bih, ada miniatur lokomotif uap, dan ini adalah area ruang tunggu setelah masuk melalui face recognition ya, melalui pintu yang baru. Dan area bisa lihat di sana kereta Taksaka rangkaian New Generation ya, siap berangkat menuju ke Jakarta. Jalur 3 dari utara masuk ke Mandaka, dari Semarang tujuan Cilacap. Dan saat ini saya sudah berada di sisi peron jalur 1 ya. Dan di perjalanan yang pertama menuju ke Semarang cara ribet, saya menggunakan kereta kesayangan Argo Lawu. Dari Purwokerto sampai ke Cirebon saja. Dan kita masih menunggu ya. Nanti rencana berangkat jam 11 lebih berapa gitu ya. Kita lihat kereta dulu. Wah, sudah puang-puang Argo Lawunya siap masuk. Kereta kesayangan coy. Tapi saya nggak dapat single seat. Hari ini saya naik Argo Lawu
di eksekutif 8. Tara, pintunya ngebuka. Dombi. Lah. Halo Bapak Dombi. Ada di sini. Cie, turun aku naik. Wah, malah ketemu temen dulu. Dan hari ini saya nggak dapat single seat di eksekutif 8 nomor 10 Alfa. Hai Labu my baby. Pintunya amazing. Hari ini saya naik di nomor 10 Alfa, dapat di kanan di area depan dan enak banget ngadem di dalam. New generation, masih tetap kagum ya. Bolak-balik naik tapi masih wah, new gen gitu. Di sini buka gordennya lebih smooth ya, nggak tiba-tiba sempet saya kaget. Dan ini adalah Argo Lawu New Generation. Saya hari ini di eksekutif 8 armada tahun 2023 urutan yang ke-17. Sudah kehilangan brand nama Argo Lawu, tentu saja sudah dikletek. Kereta eksekutif ini berkapasitas 50 penumpang dengan pengaturan kursi 22. Kursinya warna biru gelap dengan motif batik yang kalau nggak diperhatikan bener-bener samar banget ya. Dan motif batik ini juga terdapat di bawah rak bagasi kabin. Ada lighting yang cakep. Ini lampu tengah kebetulan tidak dinyalakan. Rak bagasi, solar blind, kemudian ada passengers information display yang lebih futuristik, kekinian, lebih informatif juga. Ada layar TV buat tayangan. Kemudian ini adalah jenis kursi reclining, bisa direbahkan sandarannya, dilengkapi dengan meja lipat di bawah sandaran tangan, footrest atas sandaran kaki. Terus ada jack audio juga, termasuk ada port USB yang menemani keberadaan power outlet. Please banget jangan masak nasi pakai rice cooker. Jangan bawa rice cooker dicolokin di kereta. Meja kecil sudah hilang tentunya, digantikan fungsinya dengan area di sekitar jendela yang lebih leluasa. Dan yang paling keren, pintu berpenggerak elektrik, pintu otomatis kembali di eksekutif New Generation. Mari kita ke Cirebon. Cuma sebentar sayangnya naik kereta kesayangan ini ya. Meninggalkan Purwokerto tepat sesuai jadwal. Kira-kira hilangnya meja kecil sebagaimana yang ada di eksekutif generasi sebelumnya, digantikan fungsinya seperti ini nih. Ada area di sisi jendela yang lebih leluasa ya, lebih panjang tentunya, nggak cuman seluas meja kecil buat naruh botol atau gelas seperti ini. Ini tadi sebenarnya saya pesan pakai menu Rail Food ya di aplikasi Akses. Cuman kebetulan Mbak Prami dan Mas Prama yang keliling itu pas lewat ya, takutnya harus nunggu yang nanti, ternyata bisa dilayani langsung. Dan ini dia satu gelas teh premium untuk menemani perjalanan saya hari ini. Mari kita membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api ya. Masih nggak habis pikir ya dari kemarin, Mas. Membudidayakan itu beda sama membudayakan, jangan pakai kata yang salah dong. Padahal ya ini tuh cuma buat lucu-lucuan, ada historinya kenapa bisa saya pakai kata membudidayakan bukan membudayakan ya. Tapi ya wes lah, silakan
kalian mau berkomentar seperti apa ya monggo aja, tapi saya senang kata membudidayakan kok. Mari ngeteh. Tadi waktu masih di stasiun Purwokerto, jajan roti yang lagi rame. Aduh, dalamnya berantakan pula. Sekarang nama roti itu aneh-aneh ya. Dulu kalau nggak salah inget ada kroffel. Kroffel itu mix antara croissant sama waffle. Terus tiba-tiba ada kromboloni. Ini mix antara croissant sama apa nih? Stromboloni atau sama apa? Ada aja ya inovasi di dunia kuliner tuh. Cuman sayangnya udah melted, udah belepotan. Enak nih makan beginian sambil cara minum teh. Membudidayakan. Mana? Tisu dulu. Mana lagi tisunya? Sok-sokan makan beginian jadi belepotan. Mulutnya kurang lebar ini gigit gini. Crispy, manis, ada area creamy-nya di sini. Di tempat toppingnya yang belepotan ini. Nggak bisa nggak belepotan ini. Nice. Kalau kalian berencana naik kereta dari Purwokerto menuju ke Cirebon, kalian bisa memanfaatkan tarif khusus ya. Dijual 2 jam sebelum keberangkatan, paling cepat 2 jam sebelum keberangkatan. Dan hanya ada di kereta-kereta tertentu, salah satunya adalah Argo Lawu ini ya. Tarif khususnya seharga Rp95.000. Sudah bisa ngicipin kereta New Generation ya, perjalanan dari Purwokerto sekitar jam 11:12 dan estimasi tiba di Cirebon sekitar jam 12:55. Ini toilet pria, itu toilet wanita ya, warnanya berbeda. Kita lihat dulu. Pastikan terkunci dengan sempurna, nggak bisa dibuka lagi. Dan seperti ini tampilan toilet di Executive New Generation ya, kira-kira seperti ini. Hal baru di sini adalah adanya foot washer di bawah sana ya, sama tampilannya lebih clean, lebih simple. Udah deh. Suara announcement-nya kecil banget. Dan kenapa sih Purwokerto Cirebon
Naik kereta kesayangan, rasanya cepet banget, kayak baru duduk udah nyampe. Duh, siap-siap turun deh ini. Meninggalkan kesejukan di dalam kereta Argolawu, menghadapi panasnya Cirebon. Wih, kok dapat souvenir? Bocor. Bocor. Pertahanan runtuh ya. Oke. Oke, ini kalau sudah hijau gini sebenarnya sudah bisa dipencet ya, bisa dibuka. Gak apa-apa deh, buka sendiri ya. Tadam. Wilujeng Sumping di Cirebon. Mana nih tulisan Argolawunya? Mana? Oh, ada di atas tulisannya. Di sini. Lah, ada langsiran Puwang di jalur 1. Mau ngapain nih? Loh, Argolawunya pakai pembangkitnya Dwi Pangga ini malahan. Tuh, ada keratonnya. Nih. Di perjalanan yang pertama, etapa yang pertama naik Argolawu berakhir di kota Cirebon ya. Setelah menikmati kesejukan dinginnya Argolawu, tiba-tiba keluar di Cirebon ya, semakin membara. Tadi di Purwokerto mulai panas, di Cirebon semakin panas. Dan kita akan melanjutkan etapa yang kedua dari keseluruhan rangkaian perjalanan menuju ke Semarang hari ini. Naik apakah? Ikuti aja yuk. Lumayan ya, tadi sempat ngadem dulu di ruang tunggu stasiun Cirebon ya, menghindari panas, dan sekarang sudah berpindah di peron jalur 3. Dari belakang, Tegal Baharinya nongol. Wow, rangkaian panjang. Wah. Oke. Ini bisnis 6, bisnis 7, bisnis 8. Nggak dapat peron, jadi numpang naik dari sini aja deh. Oh iya, ini baru bisnis 7. Nah, ini bisnis 8. Oh, saya duduk di sini, Rek. Nomor 4. Nomor 4. Di sini kok sepi banget ya. Kayaknya penumpangnya cuma 3 biji. Kalau tadi saya naik Argolawu di kelas eksekutif ya, layanan eksekutif. Sekarang sedikit turun levelnya, mencoba layanan kelas bisnis ya, kelas layanan yang sudah mulai jarang ya. Ini sebenarnya adalah rangkaian Gumarang, dan pada saat rangkaiannya istirahat di Jakarta, digunakanlah sebagai armada Tegal Bahari ya. Dulu saya pernah mencoba tektokan Jakarta Tegal Jakarta naik kereta yang sama.
Dan sekarang mencoba tarif khusus etape yang kedua, kereta Tegal Bahari dari Cirebon sampai ke Tegal. Karena ini tujuan akhirnya Tegal ya. Sepi banget ya. Kayaknya di eksekutif lagi. Di bisnis 8, penumpangnya cuma 3 helai. Wow. Jadi ini adalah armada kelas bisnis dengan kapasitas maksimum 64 penumpang. Pengaturan kursinya 22. Bisa diatur arah perjalanannya ya, tapi di beberapa kursi tertentu kalau harus diatur searah itu space-nya sempit banget. Dan kereta ini sudah berpenyejuk udara dengan AC modifikasi ya, pakai AC split. Kemudian jendelanya pakai tirai. Ada rak bagasi di atas. Terus ya kursinya seperti ini ya. Long seat katanya kalau seperti ini. Tidak ada pemisah di tengah. Tidak reclining tapi posisinya sudah miring. Dan ada meja kecil dan tidak ketinggalan power outlet yang nggak boleh buat memasak nasi pakai rice cooker. Stasiun Waruduwur ya, dan tadi kereta Tegal Bahari diberangkatkan dari Cirebon sesuai jadwal ya, dan untuk mencapai Tegal kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih sedikit. Saat ini saya di bisnis 8, kursinya sebenarnya nomor 4A di sisi kanan, cuman karena di bisnis 8 ini isinya cuma 3 helai, jadi saya sedikit bergeser ke 4 delta. Dapat di sisi kiri, kacanya juga lebih bening dibandingkan 4A ya. Untung kosong, dan semoga nanti kalau pas pemeriksaan kondektur diizinkan pindah ke sini. Tapi cuma 1 jam sih sebenarnya ya. Aduh. Jadi tarif khusus dari Cirebon sampai ke Tegal itu saya naik Tegal Bahari, ada 2 kelas layanan yaitu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Tarif khusus di kelas bisnisnya 40.000, eksekutifnya 45.000. Sebenarnya cuma beda 5.000 doang ya, tapi kenapa akhirnya saya memilih bisnis? Karena pengen menikmati layanan yang berbeda ya. Tadi kan Argo Lawu sudah eksekutif, yang kali ini Tegal Baharinya kelas bisnis biar ada variasinya gitu. Brebes, stasiun singgah terakhir sebelum nanti kita tiba di Tegal, dan beruntung banget ya, ini peronnya nyampe ke bisnis 8, tapi yang bisnis 9 nggak dapat peron. Kayaknya yang eksekutif sana nggak tahu dapat atau nggak juga ya. Begitulah, kadang-kadang di beberapa stasiun ya derita kereta rangkaian panjang itu, apalagi kalau kalian dapat duduk di ujung-ujung, kadang suka nggak dapat peron tinggi. Yo, panas di luar. Wow, ada transformer. Jadi Brebes ini peronnya atau jalurnya miring ya, di tikungan. Keretanya juga agak berat ke sebelah kiri. Mending
meninggalkan stasiun Brebes ya, kursi-kursi kosong mulai diputar arahnya ya, karena nanti di Tegal, kereta Tegal Bahari ini tidak lama ya singgahnya, jadi benar-benar harus di-prepare ya. Begitu ada kursi kosong langsung diputar arah, sekitar setengah jam aja kayaknya nanti di Tegal, harus segera kembali ke Jakarta karena nanti malam kereta ini akan dipakai oleh Bumarang. Nah, ini mumpung kursi di depan saya ini belum diputar ya, saya kasih tahu caranya memutar arah kursi di kereta kelas bisnis. Tinggal tarik aja. Sudah berubah. Memilih nomor kursi di kereta kelas bisnis ini sebenarnya agak sedikit tricky ya. Kenapa? Karena ada nomor-nomor kursi yang menurut saya kurang recommended. Kayak contohnya kursi dengan nomor kelipatan 3, ini nomor 3, itu nomor 6 ya. Kalau perjalanan siang terutama kurang nyaman karena memiliki pandangan yang terbatas ya, dapat tembok porsinya lumayan besar dan sisa jendela sedikit di situ. Kemudian ada lagi kursi-kursi ujung dekat toilet ya, bukan dekat pintu tapi dekat toilet. Ini kebetulan menghadap ke arah Jakarta, tidak berhadapan-hadapan ya. Tapi kalau satu kursi ini nanti diputar menghadap ke arah Semarang, Surabaya, nanti akan menjadi kursi yang berhadapan-hadapan. Kenapa? Karena kursi nomor 2 CD itu tidak bisa diatur menghadap ke arah sana ya, karena bakal langsung dapat tembok. Mengakhiri perjalanan stasiun akhir Tegal. Sebelum bertujuan periksa dan titik kembali dan pastikan barang-barang Anda tidak tertinggal dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Dan kami atas nama kru yang tugas mohon maaf bila perjalanan Anda mengalami keterlambatan dan kurang memuaskan. Kami ucapkan selamat siang dan tadi selamat naik datang. Anda telah tiba di Arkolawu Tegal. 2 jam kayak yang nggak kerasa ya. Ini naik Tegal Bahari dari Cirebon ke Tegal semakin nggak kerasa karena cuma sejam. On time coy. Selamat datang di Tegal. Jeng. Terlebih dahulu ke dalam rangkaian kereta api di jalur 1. Nah, ini transit di Tegalnya lumayan lama ya, sekitar 2 jam. Kayaknya saya pengen jajan dulu deh, cari makan. Sekitar jam 4 sore beres isi amunisi, saya kembali ke stasiun ya, dan ini adalah etape ketiga perjalanan terakhir menuju ke Semarang dari Tegal. Dan nanti kita cerita lagi di dalam. Mendung mulai agak gerimis-gerimis kecil, masuk ke dalam stasiun aja ya kalau udah boleh. Sekitar jam 4 sore tadi ya, kereta Kaligung keberangkatan Semarang tiba di stasiun Tegal ya, dan sekarang sedang disiapkan kembali rangkaiannya, dibersihkan, diisi ulang airnya dan macam-macam. Ini spesial banget, ini kereta makan atau kereta restorasi persembahan dari Daop 4 Semarang ya, ditempel stiker 25 tahun kereta api Kaligung terus bergerak semarak tahun perak. Jadi usianya kereta Kaligung ini sudah tahun yang ke-25. Yeay, mantap, selamat ya. Nah, ini di jalur 1 segera masuk kereta Airlangga. Sebenarnya saya bisa ya
pas jadwalnya nyambung menuju ke Semarang. Aduh, mana pakai vintage lagi. Cuman sayangnya tiket keretanya habis, cuy. Di perjalanan akhir, etape terakhir perjalanan dari Purwokerto ke Semarang, dari Tegal saya menggunakan layanan kereta Kalikung ya. Hari ini saya naik di ekonomi 5. Maju atau mundur? Saya ngambil nomor kecil dan maju. Tapi di kanan berarti ya. Jeng jeng, ini adalah armada ekonomi 5, ekonomi tahun 2016 alias ekonomi New Image. Saya akan duduk di nomor 2 Alfa. Mana? Ah, itu di kanan ya, Rek. Oh, ini dia. Nih, nomor 2 Alfa, dan kebetulan banget dapat satu porsi jendela utuh ya, meskipun ini jendela darurat ya, ada pembatas di tengahnya karena yang jendela atas kecil ini bisa dibuka. Ini adalah kereta ekonomi New Image tahun 2016 ya. Hari ini saya naik di ekonomi 5, dapat nomor seri yang ke-56. Ini adalah armada New Image yang tahu sendiri lah ya. Image-nya itu sebenarnya gelodak-gelodak, tapi nggak tahu, nanti kita akan ngicipin lagi. Dengan kapasitas maksimum 80 penumpang, kursinya diatur konfigurasi 22. Separuh maju, separuh mundur ya. Hari ini saya dapat yang maju kebetulan, dan area tengah ini, area pertemuan maju mundurnya ini ada di nomor 11 dan 12 ya, kalau kalian pengen yang berhadap-hadapan seperti ini. Di bagian atas kita bisa menemukan sumber penerangan, kemudian ada rak bagasi kabin juga ya. Terus jendelanya sudah pakai roller blind. Ini kursinya sudah dimodifikasi ya, karena sudah bisa di recline meskipun cuma sedikit pakai tuas ini, dengan jarak antar kursi ya lumayan sempit karena kelas ekonomi. Disediakan juga meja kecil dekat jendela dan colokan listrik yang tidak boleh buat nyolokin apa ya yo, kulkas 2 pintu, mesin cuci bukaan depan, rice cooker, kipas angin portable. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian apalagi ya, udah sih, di belakang sini kita lihat ada toilet. Nah, kalau ini kan non stainless steel ya, jadi toiletnya ada satu di setiap ujung. Di ujung sebelah sini ada satu toilet, di ujung sebelah sana juga ada satu toilet. Bisa diintip kayaknya. Nih, toiletnya seperti ini. Ini kebetulan pakai kloset jongkok ya. Kalau toilet yang di belakang tadi pakai kloset jongkok, ini pakai kloset duduk ya yang depan ya. Dengan interior yang sama, beda kloset doang. Dan ini termasuk salah satu jenis toilet yang sempit. Hoi. Jadi khas banget ya kalau kereta ekonomi New Image. Di belakang kursi itu ada tempat botol atau gelas, bisa dilipat seperti ini. Dan ada palang besi bagian dari kursi ini yang menghalangi kaki untuk selonjoran. Jadi kalau mau selonjoran pasti kepentok nih. Ini nggak enak banget. Terus udah gitu di area ujung-ujung kabin ya, ini contohnya nomor 1, 2, dan 3. Ini area bagasinya sempit banget ya. Jadi kalau kalian bawa barang-barang yang sekiranya besar, ambil kursi lebih dari nomor 3 ya kursinya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan jangan di ujung sana juga ya, itu sama aja. Tadi suara kipas exhaust di dekat kursi saya berisik banget, bunyinya kayak gitu ya. Di sini saya cek enggak tuh. Ya. Ya udah, sambil nunggu keberangkatan nongkrong lagi di luar aja deh.
kg, kilogram atau Karanggandul? Enggak ding, Kaligung. Ngintip di sebelah kanan kereta ternyata lagi pada bobo, lagi pada parkir. Ada gerbong angkutan BBM, ada gerbong datar kontainer, ada gerbong angkutan balas, kericak. Tepat sesuai jadwal, sekitar jam 4:50 ya, menjelang jam 5 sore, KA 198 Kaligung diberangkatkan dari stasiun Tegal menuju ke stasiun Semarang Poncol. Ya, terakhir Poncol ya, bukan Tawang ya. Dan kita akan menempuh perjalanan selama sekitar 2 jam lebih sedikit. Ini berangkat sudah sore, nanti tiba di Semarang diperkirakan sekitar pukul 7 malam ya. Jadi mungkin nanti di sebagian akhir perjalanan akan kita lalui di malam hari. Kita manfaatkan, kita maksimalkan lihat pemandangan ya, mumpung masih terang ya, belum gelap. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Kaligung yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 2 jam 11 menit. Di etapa yang pertama saya naik Argo Lawu, layanan kelas eksekutif. Di etapa yang kedua saya naik Tegal Bahari, layanan kelas bisnis. Nah, di etapa yang ketiga atau yang terakhir saya naik kereta Kaligung di kelas ekonominya ya. Jadi dalam satu hari ini saya sudah mencoba 3 kelas layanan yang berbeda ya. Argo Lawu eksekutif, Tegal Bahari bisnis, Kaligung ekonomi. Untuk yang Argo Lawu tadi tarif khusus, kemudian Tegal Bahari juga tarif khusus. Nah, yang Kaligung ini tarif reguler ya. Jadi tidak ada tarif khusus untuk kereta Kaligung karena memang secara rute ini yang dilayani Kaligung ini adalah Tegal Semarang ya. Dan tiketnya saya beli reguler harga normal, di kelas ekonominya Rp100.000 ya. Kalau di kelas eksekutifnya Rp120.000. Sebenarnya selisihnya itu cukup nanggung ya, sedikit banget bedanya, bisa dapat kelas eksekutif. Tapi karena hari ini pengen mencoba kelas layanan yang berbeda semua, makanya saya ngambil di kelas ekonominya. Gelodak-gelodaknya itu rame banget ini tuh. Bukan gelodak-gelodak ya, suspensinya itu hentakannya kenceng banget suaranya. Kereta Kaligung tiba di Pekalongan dengan jadwal singgah selama 4 menit, tapi keretanya tiba awal 1 menit ya, lumayan. Dan sedikit mendung sih, cuman di ujung sebelah sana, arah barat, lumayan ada kerasa sedikit ada samsat ya, warnanya oranye gitu. Panas. Hari Jaya. Jaya? Ya. Gulanya dicampur apa dipisah? Dicampur langsung. Gulanya separuhnya aja deh. Atau saya bisa ya? Oh, gulanya separuh. Berapa Pak? 15.
Jadi tadi kan ceritanya sudah upacara minum teh ya waktu di kereta Argo Lawu, dan sore ini upacara minum teh yang kedua, tapi tehnya berbeda. Ini wedang teh jahe geprek. Agak apa ya, berat kepalanya, jadi nggak pusing sih, cuman lagi agak berat aja kepalanya. Pengen sesuatu yang hangat dan yang agak pedes gitu loh. Ketemulah teh jahe. Jadi kita baru saja berangkat kembali dari stasiun Batang. Sekarang udah jam 6 lebih ya, dan kita sudah mendekati jalur yang bersisian dengan pantai utara Jawa ya. Tapi meskipun di luar sudah agak gelap, kayaknya kita masih bisa melihat ya siluet-siluet pantai lah gitu. Oke. Selamat datang di Stasiun Welleri. Kita datang awal 1 menit dan ada bulan. Stasiun Welleri menjadi stasiun singgah terakhir sebelum perjalanan Kaligung tiba di tujuan akhirnya di Poncol. Kereta Kaligung sudah meninggalkan stasiun Welleri ya, sebagai stasiun singgah terakhir, dan menyisakan sekitar setengah jam perjalanan sebelum nanti kita tiba di kota Semarang. Dan bagaimana keseluruhan perjalanan hari ini? Jadi kita sedikit flashback ya, kita mulai dari keberangkatan dari Purwokerto. Saya menggunakan layanan eksekutif Argo Lawu, itu tarif khususnya Rp95.000 sampai ke Cirebon. Durasi perjalanan sekitar 2 jam, naik eksekutif New Generation ya, eksekutifnya nyaman, suspensinya juga lembut, kemudian kekedapan suara baik, AC-nya adem, itu worth lah pokoknya. Kemudian tiba di Cirebon, transit sekitar setengah jam, saya melanjutkan perjalanan dengan Tegal Bahari tarif khusus di kelas bisnis ya, itu harga tarif khususnya Rp40.000. Armadanya cukup langka ya sekarang kelas bisnis itu, suspensinya cukup baik, kekedapan suara juga baik, suhu di dalam kabin juga oke. Kemudian agak bising ya Rek, karena lagi belok nih keretanya. Kemudian tiba di Tegal, saya transitnya cukup lama ya, 2 jam. Kemudian melanjutkan perjalanan terakhir etapa ketiga ini dengan kereta Kaligung. Keretanya non tarif khusus ya, pakai tarif reguler normal, harga di kelas ekonominya adalah Rp100.000. Keretanya new image yang pasti. Kemudian keretanya sebenarnya nyaman ya, suhu kabin juga adem, hanya saja suspensinya agak sedikit kaku, ditambah suara bising yang lumayan ya masuk ke dalam kabin. Dan kalau kita hitung
total perjalanan nyambung-menyambung ini, dilihat dari waktunya, saya membutuhkan 5 jam naik kereta, 2,5 jam transit. Jadi totalnya 7,5 jam. Kemudian harga tiket yang saya keluarkan untuk membeli keseluruhan perjalanan ini adalah 95 ditambah 40, 135 ditambah 100, 235 ribu rupiah. Makanya perjalanan ini tidak saya rekomendasikan ya buat kalian yang pengen naik kereta dari Purwokerto ke Semarang. Mending langsung aja naik kereta tanpa transit antara Kamandaka atau Joglo Semarkerto. Itu harga tiketnya kalau kita bandingkan ya, 235 yang saya keluarkan hari ini sudah mirip-mirip dengan kelas eksekutifnya Kamandaka atau Joglo Semarkerto. Dan kekurangannya perjalanan transit seperti ini adalah durasi waktu yang cenderung lebih lama ya. Kalau kalian naik Kamandaka atau Joglo Semarkerto mungkin sekitar 4 jam saja ya, 4 jam sekian nyampe ke Semarang. Sedangkan kalau saat ini saya menghabiskan waktu 7,5 jam. Tapi saya senang banget di hari ini saya mencoba 3 kereta yang berbeda dan dalam 3 kelas pelayanan yang berbeda. Kira-kira begitu deh kegabutan saya hari ini. Kita menikmati saat-saat terakhir naik kereta Kalikung ya sebelum tiba di Semarang. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Wih, awal 2 menit coy. Sugeng rawuh. Wonten ing stasiun Semarang Poncol. Di mana sih keluarnya? Oh, di sana coy. Oke, akhirnya tiba di kota Semarang ya. Dan dengan tibanya kereta Kalikung di stasiun Semarang Poncol, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit. Semarang, Semarang, Semarang.